Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffy DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan kembali membahas tentang episode utama yang biasa yang terupdate. Ya, kali ini kita akan membahas tentang episode ke-10 yang berjudul Orang Tua dan Anak. Dan harus teman-teman semuanya ketahui ya, selama penayangan episode 10 berlangsung itu menjadi topik yang masih dibicarakan oleh beberapa ultra fans yang menjadikan pembahasannya di masing-masing sosmed. Ya gak taunya di postingan, di grup, atau segala hal macam itu. Karena ini merupakan episode yang penuh dengan debat tentang fakta yang mana yang benar atau juga yang salah. Jadi poin pentingnya di sini kita memperlihatkan tentang keluarga si Gento itu sedang berliburan. Dan persis banget, ini merupakan timing yang paling ditunggu-tunggu, yang dimana kita ingin mengetahui tentang siapakah istri dan juga anaknya si Kapten Gento. Yang satunya bernama Jun ya, yang merupakan anaknya si Kapten Gento. Dan yang satunya lagi, si istrinya itu bernama gue lupa nih. Ini ada nih di openingnya nih, nih Satoko. Oh ya, Satoko yang merupakan istrinya si Kapten Gento. Di sini kita lihat ya bahwa mereka sedang berjalan-jalan di suatu tempat yang dimana ada sebuah monster yang ada pada lokasi TKP, dan itu pun juga dijaga ketat oleh beberapa pasukan JGF kalau tidak salah ya. Kalau misalnya salah, silakan teman-teman semua koreksi di bawah komen ini. Dan persis banget ini atas permintaan anaknya yang ingin mengunjungi tempat itu berdasarkan berita yang dilihat di TV. Namun tiba-tiba telur itu menetas begitu saja, yang membuat orang itu sangat kejutan banget dengan kemunculan monster, apalagi dengan persiapan pasukan GFF ini menembak si bayinya yang sejenis Demaga ya kalau tidak salah, yang merupakan ancaman bagi mereka semuanya. Ya maka dari itu mereka mau tidak mau harus mencegah makhluk itu melukai beberapa penduduk yang ada di situ. Namun apalah daya, di situ juga muncul induknya anak Demaga, yaitu Demaga yang merupakan induknya anak monster itu. Masa situasinya yang sangat tidak meyakinkan. Di sini pun Scott yang dipimpin oleh si wakil Kapten Teo Aki memberi arahan kepada anggotanya untuk segera bergegas ke lokasi tersebut, disertakan memberikan kabar kepada Kapten Gento tentang misi yang mereka jalani saat ini. Dan selanjutnya kita diperlihatkan ya tentang identitas pekerjaannya itu. Ternyata istrinya itu tidak mengetahui si Kapten Gento itu bekerja sebagai apa. Yang kita bisa melihat bahwa si Kapten Gento ini memberi nama pekerjaan secara samar agar tidak membuat istrinya itu khawatir ya, karena kita ketahui juga bahwa pekerjaan militer itu merupakan pekerjaan yang cukup berbahaya, yang dimana di situ mempertaruhkan nyawa untuk melindungi sesuatu ya maka dari itu si wakil Kapten Teo Aki ini memberi arahan kepada anggotanya ini untuk memberi kabarkan Kapten Gento tentang situasi saat itu. Lalu pada akhirnya mereka tetap dijalankan oleh atasan mereka ya, yang bernama Pak Haruno, yang kali ini muncul kembali pada episode 10. Ya ternyata selama antara 7 dengan 8 episode beliau absen, yang kali ini beliau kembali hadir. Namun di sisi lain, dalam pengungsiannya si Kapten Gento ini merasakan sesuatu
apalagi dengan kekuatan Blazer yang ada di dalam dirinya Kapten Gento. Ya seperti di episode sebelumnya bahwa Blazer ini memantau dari jauh mengenai keadaan monster itu beserta anak monster Demaga. Lalu pas melanjutkan pengungsian mereka bertiga beserta yang lainnya, di sini anaknya mempertanyakan apakah tugas mereka itu memang harus menghabisi atau mengalahkan monster. Ya, kalau untuk prinsipnya Kapten Gento sendiri seperti di episode 7 ya, bahwa pada umumnya setiap ada ancaman itu maka harus secepatnya diberantas. Namun di sisi pandang anaknya si Kapten Gento ini menyampaikan bahwa apakah mereka memang harus dikalahkan seperti itu, padahal kemunculan induknya itu hanya sekedar melindungi anaknya sendiri dari bahaya para manusia yang merasa berburuk sangka kepada monster itu. Dan di sini kita memperlihatkan tentang renungan Kapten Gento, yang dimana apa yang dikatakan anak itu benar adanya, bahwa tidak semua makhluk itu berbahaya. Mereka hanya merasakan akan bahayanya itu di saat nyawa yang ada di sekitarnya itu terancam. Hanya kesalahpahaman ini yang menjadi konflik di setiap manusia dengan para monster itu. Lalu pada akhirnya si Kapten Gento pun memiliki tekad untuk kembali ke tempat itu, sekaligus menyampaikan pada anaknya untuk melindungi ibunya di saat ayahnya pergi. Lalu kita lihat si Blazer bahwa benar-benar merasa tidak sabar untuk menghadapi situasi yang sangat tegang saat itu juga. Karena pas pemantauan si Blazer di dalam tubuhnya Kapten Gento ini, reaksi ultrastonnya Blazer ini menjadi merah gitu. Entah kenapa, apa penyebabnya. Ini seolah-olah merupakan gambaran si Blazer itu sangat rage banget, atau amarah si Blazer ini tentang kemunculan monster ini yang cukup berbahaya baginya. Yang pada akhirnya si Kapten Gento pun menggunakan kekuatan Blazer untuk menghadapi situasi saat itu juga. Apalagi dengan kemunculan Asgeren itu yang awalnya brutal langsung dikalahkan Demaga begitu saja. Apalagi dengan bantuan GFF yang dari tempat yang jauh untuk mengalahkan Demaga, yang pada akhirnya tetap sulit dikalahkan oleh Asgeren maupun GFF yang dari jauh itu. Lalu dengan situasi yang tegang beserta kemunculan Blazer, ya pada akhirnya si Demaga telah berhasil dijatuhkan dengan menggunakan kekuatan Niji Kagachi yang memiliki finisher yang begitu beragam seperti pada episode ini. Lalu di sini yang menjadikan suatu perdebatan antara ultra fans, yang dimana mereka mengira bahwa ada salah satu perilaku yang cukup berbeda banget dari sel utama yang lainnya, yang dimana di satu pendapat si Blazer yang ingin membunuh si Demaga namun dihentikan oleh si Kapten Gento, yang kali ini si Kapten Gento benar-benar mengendalikan kekuatan utama Blazer, yang menjadikan sebaliknya seperti pada episode sebelumnya. Sedangkan sisi yang satunya lagi atau sisi B ini, yang si Kapten Gento berniat untuk mengalahkan Blazer, namun si Kapten Gento ini berniat untuk mengalahkan Demaga, namun dihentikan oleh si Blazer yang ingin melindungi anaknya Demaga itu. Ya karena dia dari pantau jauh
yang dimana si Ana Demaga ini dalam bahaya gitu. Nah, di sini terjadi dua sisi yang berbeda antara Ultra Fans yang satunya dan yang lainnya gitu. Tapi kalau menurut gua lebih nyambung tentang scan yang satu ini adalah si Kapten Gento yang menghentikan amukan si Blazer yang ingin membunuh Demaga. Ya karena si Kapten Gento sendiri sudah mendengarkan cerahannya dari anaknya sendiri, yaitu si Jun, bahwa monster itu hanya sekedar melindungi anaknya, bukan untuk mengajukan setepatnya gitu. Induknya hanya melindungi dari ancaman yang dekat banget dengan anak tersebut. Ya pada akhirnya si Kapten Gento yang mengendalikan sepenuhnya Blazer menggunakan Spiral Barret yang multifungsinya sebagai mode mode Ultraman Cosmos, ya ibaratkan seperti itu. Karena dengan Spiral Barret yang berwarna kuning itu menenangkan Demaga dan juga anaknya, lalu menidurkannya ke dalam dasar bumi. Ya pada akhirnya konflik tersebut berhasil dihentikan oleh Kapten Gento. Yang pada akhirnya di scan-nya lainnya, di sini kita dijelaskan tentang kebersamaan antara orang tua dengan anak ya, yang menjadikan episode yang cukup menarik pada episode kali ini. Lalu cerita pada episode 10 pun berakhir dengan kebahagiaan Kapten Gento yang tiada hentinya. Baiklah, jadi begitu info yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Ya pasti ada dua pandang yang benar-benar berbeda banget. Seperti yang aku sampaikan tentang Blazer yang mode Berserk yang mengendalikan satu dengan yang satunya, atau Blazer dengan Kapten Gento. Seperti yang di bagian sini ini, si Kapten Gento yang berniat membunuh Demaga tetapi dihentikan oleh Blazer, yang karena dia memantau dari kejauhan itu si anak monster itu dalam bahaya. Yang di sisi lainnya juga bahwa kemungkinan si Blazer ini ingin membunuh Demaga tetapi dihentikan oleh Kapten Gento. Ya ini mungkin karena bereaksi dengan Ultra Stone yang Blazer ini yang berwarna merah ini menunjukkan amarahnya Blazer yang menganggap sudah membahayakan makhluk manusia di bumi ini. Ya pada konflik yang sempat memanas, ya pada akhirnya dihentikan dengan ketenangan yang diberikan oleh Kapten Gento. Lalu selanjutnya untuk episode 11 ya, yang dimana menunjukkan kemunculan monster terbarunya si Blazer, yaitu Kibaruga yang motif bintang laut ya. Serta untuk sejauh ini si Blazer masih belum menunjukkan senjata terbarunya yang bakalan debut. Ya kemungkinan bakalan debutnya itu di episode 12, karena di episode 11 itu akan menjadi bagian pertamanya saja. Jadi kemungkinan baru munculnya di bagian akhir pada episode 12. Hanya saja kita masih penasaran bagaimana si Blazer bisa mendapatkan pedang kunonya tersebut. Ya kita akan temukan jawaban pada next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini, terima kasih. Semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui videonya, jangan lupa subscribe channel Jatuh Tekan setiap game. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua itu putus beserta info yang gue sampaikan ini ada yang salah, mohon dimaafkan sesosanya dan juga mohon koreksinya. Karena gue bukan moknya senang. Dan yang sepenuhnya itu hanya sampai cinta saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.